simpatisan dan pemirsa yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Gondomono Semarang. Sebelum kita mulai ibadah, akan saya bacakan warta lisan. Yang pertama, kebaktian via daring atau internet. Saudara yang terkasih, sesuai arahan dari BPMS GKI dan BPMSW GKI SW Jateng, maka kebaktian dan kegiatan rutin di GKI Gondomono Semarang selama bulan Juni 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian dan persekutuan via daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Nama
Kebaktian peringatan Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, dalam kebaktian Pentakosta ini, mari kita mensyukuri karya Roh Kudus yang selalu memberi semangat, kekuatan, dan pendampingan sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. 2 Timotius 1 ayatnya yang 7 mengingatkan kepada kita demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama-sama berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang senantiasa memberikan semangat kepada kami, untuk Roh Kudus yang senantiasa membuat kami berani menjalani hidup dari hari ke hari, untuk Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami akan firman dan kehendak Tuhan. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, walaupun Roh Kudus menuntun kami, mendampingi kami, seringkali kami pun masih melakukan banyak dosa dan pelanggaran, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami.
Tuhan, secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Biarlah ketika kami dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kami, maka pengampunan juga sungguh-sungguh kami rasakan, kami dapatkan dalam hidup kami. Sehingga kami pun sungguh-sungguh dilegakan, dipulihkan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah kita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pagi ini kami rindu ya Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga kami nanti boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, khususnya di dalam penyertaan Roh Kudus. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siap membaca, merenungkan, memahami, dan nantinya kami juga siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 12 yang mengatakan kepada kita demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Lidia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua yang cengang-cengang dan sangat malu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan ketika hari Pentakosta turunlah Roh Kudus dan memenuhi para murid. Jemaat Tuhan, Pentakosta merupakan hari yang sangat penting untuk diperingati dan dirayakan di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu, di hari Pentakosta itu semua orang atau banyak orang berkumpul di Yerusalem. Mengapa saudara? Pentakosta merupakan hari yang penting dirayakan dan diperingati di kalangan Yahudi. Yang pertama saudara, Pentakosta merayakan atau memperingati turunnya 10 perintah Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Bapak Ibu, 10 perintah Tuhan ini diturunkan, diberikan kepada bangsa Israel yang mengandung arti bahwa Allah mau menuntun, Allah mau membimbing, Allah mau dekat dengan bangsa Israel dan untuk memastikan keadaan bangsa Israel baik. Kemudian yang kedua, pada waktu itu Pentakosta juga memperingati panen raya. Saudara, karena berkat Tuhan, karena bimbingan Tuhan, maka Allah memberkati apa yang sudah ditanam oleh bangsa Israel. Sehingga karena berkat Tuhan itu, karena penyertaan itu, mereka merasakan, mereka mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, di hari Pentakosta banyak orang yang datang
ke Yerusalem untuk mengucap syukur atas berkat, atas penyertaan, dan juga atas segala sesuatu yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Banyak orang berkumpul di hari Pentakosta, dan pada waktu itulah saudara, Roh Kudus turun dan memenuhi para murid. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah yang pertama, Tuhan ingin memulihkan keadaan para murid. Bapak Ibu, kita tahu para murid pada waktu itu drop setelah melihat, setelah menerima kenyataan, mendapatkan kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka pada semangat di dalam melayani dan mengikut Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus turun atas mereka untuk memulihkan keadaan mereka, memberikan semangat kepada mereka, memampukan mereka, membuat mereka berani melanjutkan karya kasih Allah, keselamatan bagi seluruh dunia. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus ingin mempersatukan semua orang. Di dalam bacaan tadi, saudara, masing-masing orang dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, mereka mendengar para murid memberitakan karya besar Allah sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Roh Kudus membuat perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan-perbedaan yang ada di orang-orang yang mendengarkan karya Allah tidak menghalangi mereka untuk mengalami, untuk melihat, dan untuk mempercayai karya besar Allah dalam kehidupan mereka. Memulihkan, menyemangati, dan mempersatukan semua orang. Inilah karya Roh Kudus. Inilah tujuan Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Semua orang takjub, semua orang kagum dengan apa yang diberitakan para murid. Semua orang mendengar, semua orang mengalami karya Allah yang besar itu dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Roh Kudus, Roh penyemangat dan mempersatukan. Bapak Ibu, kalau kita mencermati tema ini, Roh Kudus adalah roh penyemangat dan roh yang mempersatukan. Itu merupakan sebuah tema yang sangat cocok, sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Saudara, kita tahu bersama sampai hari ini pandemi corona juga belum hilang dari kehidupan kita. Bahkan pandemi corona semakin menyebar, orang-orang yang dinyatakan positif semakin banyak. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan melalui Roh Kudus ingin menguatkan kita, ingin menyemangati kita. Tuhan juga ingin, saudara, supaya kita dipersatukan dengan Tuhan, dipersatukan dengan orang-orang sekitar kita. Saudara, di dalam keadaan kita yang seperti ini, saudara, tentu banyak orang yang kecewa, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang berkecil hati. Bahkan ada orang yang mengatakan pandemi corona ini tidak akan mungkin hilang dari kehidupan kita, karena banyak orang yang kadangkala tidak mengikuti aturan, pesimis, berkecil hati dalam kesulitan.
Saudara, dalam keadaan seperti ini mari kita saling menguatkan. Mari kita saling menyemangati seorang terhadap yang lain. Saudara, mari kita saling bersatu, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu ketika satu dengan yang lain saling menyemangati, satu dengan yang lain saling bekerja sama, saling membantu seorang dengan yang lain, maka saudara, paling tidak kita bisa menjalani hidup dengan ada perubahan, ada kekuatan, tetap ada semangat, tetap ada harapan bahwa pandemi corona ini akan segera berakhir dari kehidupan kita. Dan biar Roh Kudus saudara senantiasa memberikan semangat kepada kita dan juga senantiasa mempersatukan kita dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Sehingga Bapak Ibu, peringatan Pentakosta ini menjadi momen baru, menjadi saat yang baru bagi kita untuk saling menyemangati, saling bekerja sama, bersatu seorang terhadap yang lain. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Yoelia Voice, Rohmu yang hidup. Jiwaku tenang
Saya mengundang saudara untuk bangkit diri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan nyata, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah berada di dalam kehidupan kami, menyertai, memberikan semangat, menguatkan, sehingga kami dimampukan Tuhan menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang bergumul, jemaat-Mu yang lemah tubuh Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka, menguatkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Gondomono ini di tengah-tengah pandemi corona yang belum juga berakhir. Mampukan kami supaya GKI Gondomono ini semakin kreatif, semakin tepat di dalam melayani jemaat, sehingga jemaat Tuhan boleh merasakan kehadiran, cinta kasih, pertolongan Tuhan melalui pelayanan GKI Gondomono. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, untuk dokter dan perawat, bila Tuhan memberikan kesetiaan, ketekunan, kesehatan, imun yang kuat di dalam merawat pasien. Kami berdoa bagi keadaan kami ya Tuhan. Biarlah pandemi corona ini cepat berlalu, sehingga kami boleh hidup normal kembali, bisa bekerja kembali, bisa sekolah kembali, bisa ibadah di gereja kembali, bisa bertemu dengan saudara kami kembali dengan sukacita. Kami rindu Tuhan masa-masa itu. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga boleh menjadi kebersamaan yang membahagiakan, kebersamaan yang akrab, kebersamaan yang hangat, sehingga kami pun boleh menikmati keseharian kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Biarlah pemerintahan kami pun juga Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan untuk mengambil kebijakan-kebijakan, untuk menentukan aturan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Imamat pasal 19 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995
atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersuka cita kita memberikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami persembahkan kepadamu sekarang ini, selaku bagian dari ibadah kami di rumah-Mu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia daripada-Mu, yang telah mengaruniakan segala sesuatu pada kami, oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
usai. Marilah kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan penuh semangat dan meyakini bahwa Roh Kudus senantiasa menguatkan dan memampukan kita melanjutkan hidup kita dengan baik. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menilai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.